Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra. Bagaimana kabar teman-teman? Apakah sedang sehat atau sedang sakit? Semoga kalau sakit segera diangkat penyakitnya. Nah, kalau ngomongin sakit sama sehat nih, kan sekarang lagi cuaca pancaroba gitu ya. Aku yang sedang kurang well ya sekarang. Jadi maaf kalau suaranya agak-agak sengau atau kurang enak didengar. Ya nggak usah terlalu dipeduliin lah. Yang penting episode ini tetap tayang gitu ya. Ngomongin berita yang lagi rame. Berita yang lagi rame itu akhir-akhir ini kita tahu ada beberapa daerah itu yang mewacanakan lockdown kembali. Nah, buat teman-teman yang mau lockdown kembali, sepertinya pada sedih ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman tetap berusaha produktif walaupun nanti akan diarahkan untuk ke rumah aja begitu ya teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin berita yang lagi rame, itu ada juga berita tentang penangkapan dua musisi ya yang belum lama ini tertangkap. Itu ada Daniel Death Squad sama Anji yang kedapatan menggunakan ganja. Sebelum kita ngomongin ganja lebih jauh nih, kan aku nggak terlalu paham nih tentang dunia ganja, terus ada alkohol dan lain-lain. Aku punya temen itu di Manado namanya Bang Putra. Dia adalah seorang podcaster, pengusaha kopi juga. Terus anak skate dan belum lama ini membuat brand clothingnya sendiri. Katanya sih di Manado itu ada stigma party, alkohol, dan semacamnya. Daripada penasaran, yuk cus kita telepon orangnya. Halo, Halo, selamat datang di Rumah halo. Podcast. Oh, ini via WA. Iya, taunya via apa? Oh, nggak kirain via Anchor. Kagak, Sorry, kagak, sorry, 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 sorry. kagak, aman, aman, Wah, aman. sumpah gue kaget banget. Gue pikir ini mau telepon ngapain gitu kan. Kemarin-kemarin kan gue taunya cuma via Anchor doang kan. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Lagi sibuk apa nih? Ya, Katanya kemarin skate day rame ya di sana ya? rame sih kemarin. Kebetulan Heeh. pada ngumpul semua kan. Jadi dari beberapa kota yang ada di Manado, kabupaten Heeh. pada ngumpul semua ke Heeh. lokasi. Kebetulan skateparknya tuh di tengah hutan gitu. Jadi seru aja gitu. Oh, di tengah hutan gitu ya. Berarti di sana udah nggak ada berita-berita yang miring-miring gitu ya tentang keramaian ya? Apa udah nyantai nyantai aja di sana? Wih, baru mulai kemarin pas malam minggu. Pas malam minggu kemarin tuh lagi asik-asikan kan pada Heeh. ngopi bareng sama teman-teman. Heeh. Tahu-tahu ini disamperin tuh. Heeh. Katanya disuruh bubar gitu. Karena Heeh. mungkin kan sekarang kan rame bola juga kan Heeh. Euro. Mungkin Heeh. ya buat orang nobar juga. Heeh. Terus yang gua kesel juga kenapa harus ditakut-takutin dengan berita hoax gitu. Katanya Heeh. si aparatnya bilang kalian nih pada ngumpul-ngumpul, udah ngumpul-ngumpul nggak pakai masker. Kalian nggak tahu Jawa itu udah lockdown. Gini Bang, kan selain yang lagi ramai itu kan tentang topik lockdown ya. Kita kan juga Iya. belum lama ini mendengar beberapa berita yang menurutku sesuai kapasitasnya Bang Putra kan sering ngobrolin ini sebelum kita ngadain konten ini. Kita kan dulu pernah ngomongin hal-hal yang sebenarnya itu kan explicit konten dan juga kalau nggak dicerna Hmm, secara baik-baik dan secara open mind kadang akan menjadi topik yang sensitif. Sebelum iya. kita bahas topik ini, Bang Putra bersedia nggak dalam penamaan aku masukin, terus bersedia nggak penyebutan nama daerah dan lain-lain seperti itu? Bebas, bebas. Gue bersedia. Bebas, Bersedia bebas. banget. Berarti ini atas nama pribadi ya, kalau aku mau tanya-tanya tentang topik ini ya? Atas nama pribadi, atas nama pribadi. Oke, 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 oke. Sebelum kita ngobrolin ini kan berarti Bang Putra udah bersedia dan kalau menurut Bang Putra, ini kan kita lagi ngobrolin topik yang seksi banget ya, kan? Di beberapa Nih, portal berita itu aku mentionin juga ke Bang Putra. Bang Putra nih, gitu. Bang Putra nih, ya kedapatan tuh kan kemarin ada beritanya si Daniel Death Squad dan Anji itu kan ketangkep atas kepemilikan ganja. Nah, kalau iya, dari Bang Putra sendiri itu pendapatnya gimana itu? iya mau gimana ya? Kalau kalau kita ngomongin ya selama kalau kita ngomongin Indonesia ya, selama kita kan masih di Indonesia nih sekarang, ya Heeh. udah pasti salah memang karena Heeh. undang-undang yang bertiga ganja juga masih dikategorikan sebagai narkotika golongan satu. Heeh. Bagaimana tahu di Indonesia ya? Heeh. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin luas secara global ya, Heeh. PBB sendiri kan ngeluarin ganja dari golongan narkotika tuh semenjak tanggal 3 Desember kalau nggak salah 2020 kemarin kan. Heeh. Cuman ya masih ada beberapa negara yang menentang ya, salah satunya Indonesia juga gitu. Mm, 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 mm.
Kan kemarin itu kan rame juga ya ke salah satu pernyataan dari Soleh Solihun itu ya. Ini berhubungan sama penyitaan buku tentang ganja itu kan sebagai barang bukti juga. Kalau konteksnya itu kan juga nggak memakai ganjanya ya belum tentu ya, karena setiap dari kita itu kan menggunakan ilmu pengetahuan untuk supaya wawasan semakin luas, Bang. Kalau dari Bang Benar. Putra sendiri, menurut Bang Putra bagaimana tuh tentang seperti itu? Eh, Sebenarnya berkaca dari kejadian kemarin ya, yang Hmm, penyitaan buku hmm, itu menurut gue konyol banget sih. hmm, Kan ya ngapain juga, lagian kan buku tuh udah terbitin dan udah dijual di memang di store yang resmi ya, di toko buku resmi kan. hmm, 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 Berarti kalau bisa dibilang kan udah ada izinnya gitu, udah ada izin hmm, penerbitan kan. hmm, 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 Nah, kalau kita mau kalau bisa dibilang kan sebenarnya ya mungkin itu jadi media buat kita belajar gitu, buat jadi media edukasi buat ke teman-teman bahwa sebenarnya uh, yang dikatain orang selama ini mungkin barang ini berbahaya atau bagaimana, orang bisa bakalan tahu dan mungkin bisa belajar dari media yang udah disediakan gitu. hmm, hmm, Apalagi itu sifatnya udah resmi kan, udah memang resmi diterbitkan di toko-toko buku gitu. hmm, hmm. Jadi menurut agak-agak konyol aja sih kalau misalnya itu dijadikan barbuk ya sebagai tindakan kejahatan atau bagaimana. Rada aneh aja sih, Hmm. agak nyambung gitu. Hmm. Kayak nggak ada kerjaan gitu ngapain gitu. Kalau kita ngomongin kultur nih Bang Putra, kan di sana katanya Manado itu terkenal sama itu ya party-party gitu ya. Bener gak sih itu omongan-omongan orang kan seperti itu? eh Kalau ngomongin party, ya mungkin tiap-tiap daerah ya, dan mungkin tiap-tiap orang juga mungkin pada suka party ya. Mungkin Mm-mm. cuman karena Manado ini terkenalnya mungkin dengan alkohol ya. Kayak Mm-mm, mm-mm, tahun kapan tuh gue pernah ikut sosialisasi dari Bea Cukai, mm-mm, dan kebetulan dibilang Manado itu masuk ke ketiga daerah yang pengguna narkotika gitu terbesar di mm, Indonesia. mm-mm, Hal sebenarnya itu dilihat hanya dari konsumsi miras saja. Yang herannya kenapa miras masuk ke kategori narkotika gitu. Itu, mm-mm, mm-mm, kalau mau dibilang budaya party ya mungkin karena ya apa ya, hubungan antara alkohol dan sering disangkut pautkan sama party, jadi ya udah jadi kayak budaya, udah jadi kayak uh, image orang-orang bahwa Manado tuh seperti itu. mm-mm. Kalau dalam realitasnya seperti apa sih Bang? Nah, maksudnya karena ya, ada stigma kalau di sana itu memang orangnya suka-suka party gitu ya. Itu seperti apa keadaan sebenarnya? Kan kamu juga orang sana asli gitu. Sebenarnya kalau ngomongin stigma ya, Mm-mm, eh, nggak semua tempat juga ya di Manado ya. mm-mm, mm-mm, Kalau kita ngomongin party, mungkin kalau untuk di tahun-tahun sekarang, apalagi karena ini lagi masa-masa pandemi kan, mungkin udah nggak mm-mm, terlalu serame-rame beberapa tahun yang lalu gitu. mm-mm. Cuman ya ya karena ya balik lagi karena itu ya, karena mungkin di sini penjualan alkoholnya yang lumayan kenceng, Mhm, makanya ya mau nggak mau pasti temennya larinya bakalan ke party gitu. mhm, Jadi kayak mhm, udah jadi budaya sendiri gitu. mhm, mhm, Kalau nggak ada alkohol, party tuh nggak asik gitu. mhm. Yang lokalan sana apa aja sih alkohol itu, Bang? Kalau di sini kan terkenal sama minuman tradisional kan ya, namanya Mhm, Tertikus gitu. mhm, Doang sih. mhm. Makanya kalau sih ngomongin Amer atau apa, nggak terlalu laku. Ya 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 ya. Berarti kalau di sana itu penjualan seperti itu memang benar-benar dari setiap rumah-rumah itu juga jualan gitu atau bagaimana? Rata-rata di sini jualnya kan di rumahan gitu ya, karena Mhm, mungkin kan rata-rata beberapa kampung gitu kan ada apa ya, penghasil alkohol gitu kan. Jadi ya mhm, memang rata-rata tertampung, dan mungkin ada beberapa kampung yang terkenal akan kadar alkoholnya yang gede atau gimana gitu mhm, sih. mhm. Kalau kita kan tadi ngomongin tentang party dan juga sama alkohol itu ya. Terus ada juga nggak sih keterkaitannya itu sama ganja tadi? Setahu gue sih Ben ya, Mhm, di Manado, untuk sepengetahuan aku tuh ya, mhm, Manado untuk pengguna narkotika itu nggak sekencang mungkin di kota-kota besar yang lain ya, mhm, karena mungkin orang di sini apalagi stigma orang yang udah tahu bahwa
narkoba tuh berbahaya gitu, dan mereka mencari jalan lain, ya udah kita minum alkohol aja gitu, nggak usah, ya larinya ke situ. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang kan ya sama-sama berbahaya juga gitu. Cuma mungkin ya yang gue lihat dari mungkin dari pemerintahnya sendiri yang kurang ketat atau gimana, yang mungkin udah jadi selalu disangkut pautkan sama budaya gitu, ya akhirnya jadi bebas-bebas aja gitu. Aku juga sempat ngerjain musik-musik EDM gitu ya. Nah, di sana itu kan ada yang terkenal itu kan disco tanah itu loh. Gimana sih itu ceritanya, Bang? Kalau orang-orang sana itu? Disco tanah sebenarnya sama aja sih kayak party-party. Ya sebenarnya kalau mau dibilang dengan kata-kata yang lebih keren tuh mungkin bisa dibilang kayak party underground gitu ya. Cuman mungkin istilah di sini pakai bahasa daerah disco tanah gitu, karena memang kita konsepnya outdoor gitu. Itu ada kejadian seru nggak, Bang? Yang party-party kayak gitu? Paling kalau mau bilang seru-serunya ujung-ujungnya ya kayak lo tahu sendiri Ben, paling ya kacau kayak gitu-gituan sih. Kalau dari lingkungan pertemanan Bang Putra sendiri gimana, Bang? Nah, tingkat keparahannya gitu loh. Kalau dari tongkrongan gue sih sebenarnya teman-teman gue tuh bukan pengkonsumsi alkohol yang kenceng ya, tapi ada beberapa teman-teman lain yang mungkin ya memang hobi, yang udah jadi hobi gitu, jadi kebiasaan gitu. Karena mungkin ya itu balik lagi selalu disangkut pautkan sama budaya gitu. Yang gue sadar itu mereka. Ini kayak warisan leluhur gitu ya. Emang cuman disalahgunakan aja sih sebenarnya. Kalau di sana sampai generasi ke generasi gitu nggak sih, Bang? Maksudnya ketika orang-orang tua juga ngasih ke generasi selanjutnya bahwa ketika kamu cukup umur, kamu boleh ikutan minum-minum nih sama aku gitu. Kalau mau dibilang generasi ke generasi, sebenarnya nggak ada yang ngebolehin juga ya, Ben. Cuman ya mungkin karena pengaruh lingkungan juga ya. Apalagi di daerah gua di sini di Manado, tingkat kriminalitas kan lagi mulai naik-naik juga kan ya. Itu pun pelaku-pelakunya mulai dari anak-anak yang masih umur-umur, ya mungkin dari anak-anak yang nggak sekolahnya nggak keterusan atau kayak gimana, jadi umur-umur yang masih muda aja. Jadi sekarang kalau yang lebih berbahaya itu sebenarnya bukan umur-umur yang gede atau preman-preman yang gede, tapi mulai dari anak-anak yang kalau mungkin dibilang di sini tuh anak-anak peranggang gitulah. Yang masih tanggung-tanggung gitu ya, remaja tanggung. Iya, apalagi pengaruh lingkungan dan mungkin ya pengaruh dalam keluarga atau gimana ya, akhirnya jadi tren aja gitu. Seberapa tren sih, Bang Putra? Kalau yang dari gua lihat ya, gua sebenarnya juga bukan juga mau ngejatohin ya, cuman gua mencoba untuk bilang jujur apa adanya apa yang dari gua lihat ya. Sebenarnya yang dari gua lihat sih sebenarnya sekarang tuh kayak udah tren banget gitu. Apalagi kan yang kita tahu anak-anak muda itu kan masih jiwa dan apanya kan masih panas-panas tuh ya. Masih pada semangatnya di umur-umur segitu kan, umur ABG. Jadi kayak ini ajang pencarian bakat buat nyari nama gitu. Kalau dari sudut pandang Bang Putra sendiri, sebenarnya ini pribadi ya, ini menyangkut pendapat pribadi. Menurut Bang Putra sendiri, using weed itu baik kesehatan atau enggak, dan sebaiknya dikonsumsi enggak ketika itu diperlukan. Karena kita ngomongin regulasi, bahwa regulasi kalau di Indonesia sampai sekarang pun belum boleh. Sebenarnya kalau kita ngomongin kesehatan, ya itu emang perlu gitu. Karena ya apa yang gua pelajari dan gua baca, memang kalau bisa dibilang ganja ini memang kalau kita lihat secara fungsinya, ganja ini sebenarnya bisa dibilang mirip-mirip sama kelapa gitu. Dari mulai akar, pohon dan segala macam tuh kayak bermanfaat aja ganja itu. Jadi kalau mungkin untuk orang yang baru mempelajari ya, mungkin ganja itu kan kayak mungkin yang dimanfaatkan tuh mungkin dari minyaknya aja atau sebenarnya, tapi kalau kita mau berkaca dari penggunaan asal usulnya, bahkan sebenarnya itu bermanfaat semua. Bahkan yang kita lihat pun atau mungkin yang kita baca di buku hikayat pohon ganja pun itu yang dimanfaatkan bukan cuma minyaknya doang gitu. Sebagaimana yang mungkin tahu dari kayak di Aceh dulu itu mungkin dipakai sebagai rempah-rempah atau mungkin bumbu masakan atau kayak gitu sih. Bahkan yang sekarang tuh udah semakin modern aja kan, dipakai buat bikin kaos, bikin ini serabut-serabutnya, dan kayak kelapa aja, bermanfaat semua. Ini aku langsung subjektivitas saja ya. Iya, Are you a user? kalau mau dibilang user itu kan lebih ke aktif ya.
Ben ya. Mm-mm. Kalau mau dibilang pernah nyoba, pernah. Oh, Tapi you are try it too. Mm. iya udah lama banget. Dan Mm-mm. itu kan dari segi gua make dulu, gua belum terlalu paham ya. Mm-mm. Karena mungkin yang gue tahu mungkin ya udah ini barang ini berbahaya dan gitu kita mainnya sembunyi-sembunyi waktu zaman-zaman dulu gitu. Cuma Mm-mm. makin ini apa yang gue baca, apa yang gue pelajari, ternyata ini memang manfaatnya bagus banget gitu. Yang mungkin ya kayak Mm-mm. itu yang gue bilang tadi, mungkin orang awamnya tahunya cuma mungkin dari penggunaan cuma dari segi minyak doang atau segala macam, tapi Mm-mm. bahkan sebenarnya kalau bisa dibilang dalam bentuk rokok gitu bisa dijadiin sebagai rokok gitu kan ya. Itu sebenarnya buat obat juga ya walaupun bisa dibilang rekreasi ya. Sebenarnya itu ya bisa dibilang buat buat obat juga gitu. Mm-mm. Depresan lah gitu. Berarti kalau kita ngomongin tentang ganja tadi, sebenarnya di sana itu juga ada beberapa penggunanya juga ya Bang, dan sebagai barang yang lebih ke try, bukan terus menjadi membudaya selayaknya alkohol juga ya di sana. Enggak. Lebih ke Mm-mm. coba-coba. Dan untuk Mm-mm. sekarang sih tahu gua sampai sekarang ya enggak gua nggak tahu mungkin kalau masih ada apa enggak ya karena ya bahkan ya itu karena mungkin karena alkohol gitu orang udah pada lari ke situ semua gitu. Mm-mm. Kalau di pertambangan Bang Putra sendiri, pernah nggak ngalamin kasus yang hampir serupa sama Anji dan Daniel gitu? Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ya. Tapi cuma Cuman tertimpa isu-isu itu pernah nggak? Ada isu apa gitu, terus panik gitu pernah itu nggak? sering dulu tuh sering ketimpa isu-isu tersebut. Cuman Hmm. ya ya pintar-pintarnya aja dari kita gitu. Hmm. Bukan juga ngajarin ke orang lain bahwa kita harus ini cuma ya jadi kalau menurut gue sih Hmm. namanya lu berani nyoba ya lu harus berani tanggung jawab lah harus berani ngambil resiko lah gitu istilahnya kalau lu jadi pengguna yang bijak lah gitu harus tahu gitu jangan cuma berani make doang tapi nggak berani ngambil resiko gitu karena Hmm. ada resikonya gitu mau sekalipun alkohol tetap ada resikonya gitu. Hmm. Kalau menurut Bang Putra sendiri, salah satu pertanggungjawabannya sebenarnya basic banget ketika menggunakan suatu barang yang harus dipertanggungjawabkan itu apa, Bang? Suatu barang ya Hmm. kalau Apapun sih, entah alkohol, ganja, dan lain-lain. kalau kita ngomongin soal barang-barang kayak gituan mungkin ganja atau alkohol ya mungkin dari segi kita mempertanggungjawabkan ya lebih ke kita tahu aja batasan makainya sampai di mana kayak alkohol kan sebenarnya kalau kita ngomongin cerita-cerita dulu ya di daerah Manado ya setahu gua Hmm. alkohol tuh dulunya dipakai buat orang-orang tua tuh cuman buat katanya sih buat mancing makan, mancing lapar gitu loh. Mancing lapar atau mancing tidur bukan jadi budaya buat mabok gitu. Hmm. Cuma sekarang kayak dialih fungsikan gitu. Hmm. Akhirnya dari segi kadar dan segi konsumsi itu udah jadi kelebihan gitu. Dan sebenarnya nggak bagus juga buat kesehatan, nggak baik banget gitu. Hmm. Kalau lihat orang-orang yang pakai kayak gitu cuma buat kegayaan gitu gimana Bang menurut Bang Putra? eh Gimana ya? Kalau kalau misalnya mau dipakai buat gue juga nggak mau langsung ngejudge orang Hmm. kayak gitu juga ya. Hmm. Entah dia mau pakai ya kalau memang dia mau pakai ya silahkan. Cuman ya balik lagi yang penting lu berani ngambil resiko aja gitu. Lu berani main itu ya berarti lu harus siap terima resiko lah apapun yang terjadi gitu. Karena nggak menutup kemungkinan mau hal apapun itu kita harus berani pertanggungjawabkan. Ya bebas-bebasnya dia aja sih. Yang penting dia berani tanggung jawab aja gitu apa yang dia buat. Ada nggak cerita seru Bang dari pergerakan move on gitu, movement di sana itu seperti apa sih? Kan tadi kita ngomongin party-party atau sana itu juga pemudanya itu sebenarnya juga punya karya-karya. Kan kalau aku lihat itu kan Bang Putra itu belum lama ini juga rilis clothing brand gitu ya. Itu gimana sih Bang Putra? Segi apa ya kreativitas atau movement sebenarnya agak susah juga buat dan menurut gua agak aneh aja ya ini menurut gua pribadi ya agak aneh kalau misalnya disangkut pautkan sama barang-barang begituan ya Emang nggak ada apa hubungannya ya Bang? Seperti itu. nggak ada hubungannya menurut gua itu nggak ada. Kan ada yang bilang tuh kalau musisi itu pemakai, terus seniman itu pemakai, kan ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya kalau di gua pribadi sih nggak ada hubungannya ya mungkin ya kalau yang setahu gua Mm-mm. kalau mungkin
bedain antara alkohol dan ganja gitu. Mm-mm. Mungkin dari segi ya yang gua pernah rasain, orang akan lebih lepas aja dan akan lebih berimajinasi aja apa yang mereka mau gitu. Jadi Mm-mm. mungkin akan lebih mendapatkan, istilahnya kan mungkin kalau mau dibilang secara kesehatan kan itu sebenarnya buat antidepresan kan. Jadi ya mungkin orang, Mm-mm. apalagi kalau misalnya kita tahu kan kata-kata seniman dari ya mungkin kita ngomongin musisi atau segala macam, Mm-mm. ya pasti kan buat nyari ide tuh nggak semudah yang orang bilang gitu. Jadi kayak Mm-mm. ada bingung gitu, oh mencari referensi apa lagi ya, mungkin kadang-kadang kan ya udah tertekan dan mungkin ada masalah-masalah di luar, ya mungkin dengan cara seperti itu mereka bisa melepaskan ekspresi gitu dan akhirnya bisa bisa lebih rileks aja gitu, akhirnya Mm-mm. dengan lebih mudah buat mendapatkan ide-ide yang kreatif yang lain. Tapi sebenarnya kalau dari gue pribadi sih rada aneh sih kalau harus disangkut pautkan ya. Mm-mm. Kalau ngomongin tadi sensasinya sebenarnya apa sih Bang ketika ketika itu dikonsum gitu? Sensasi yang dirasakan itu sebenarnya apa? Mungkin balik lagi ke orang, karena yang sepengetahuan dan sepengalaman gue Mm-mm. dan apa yang gue pelajari, mungkin reaksi di tiap-tiap orang tuh mungkin hampir sama, cuman mungkin yang akan membedakan tuh sefantasinya mereka tuh seperti apa gitu. Mungkin yang ada larinya lebih ke ngayal aja, atau mungkin lebih ke jadi lebih aktif aja gitu. Mm-mm. Cuman ya bikin relax aja gitu. Jadi Mm-mm. orang akan lebih mudah dan lebih lepas aja gitu. Kalau dari Beda alkohol ya. pengalaman sendiri gimana? How? Kalau dari pengalaman sendiri dulunya Mm-mm. mungkin ya karena mungkin dulu kan posisinya kan belum tahu ya, Mm-mm. belum tahu dan mungkin belum pada ngerti ini juga apa gitu. Taunya ini udah ini barang berbahaya gitu. Yang Mm-mm. memang sebenarnya dilarang gitu. Mm-mm. Jadi ya mungkin lebih ke relax aja dan lebih di bawah have fun aja sih. Mm-mm. Ya kalau kita mau ngomongin secara luas di daerah Manado kan mungkin dari segi tingkat pendidikan kan nggak 100% kan merata, apalagi yang mungkin di daerah-daerah kampung dengan pengaruh lingkungannya yang udah terkenal udah lumayan keras, akhirnya membuat beberapa anak-anak muda yang mungkin bisa dibilang putus sekolah dan nggak tahu mau ngapain, ya udah mungkin mereka mencoba untuk lari ke situ dan mencari jati Mm. diri. Mungkin yang mereka bilangnya mencari jati diri, sebenarnya ya konyol aja sih. Terakhir nih sebelum ditutup, menurut Bang Putra, bagaimana langkah bijak ketika menyikapi, kan tadi ada pandangan-pandangan negatif tentang daerah Manado juga, kalau di sana suka party banget dan Hmm, penggunaan barang-barang yang tanda kutip haram itu banyak banget di sana. Kalau menurut Bang Putra sendiri, lebih bijaknya bagaimana menyikapi hal seperti itu? gimana ya? Kalau mau tanggapi secara bijak ya, mungkin Heeh. eh, orang-orang yang belum tahu untuk daerah Manado, kalau mau datang datang aja kalau gitu. Heeh. Cuma Manado aman aja sih. Dan Heeh. kalau mau dibilang dari penggunaan apa ya, mungkin kalau bisa dibilang narkotika, sebenarnya setahu gua pribadi pun Manado tuh nggak sekencang daerah atau ibu kota yang gede ya. Mungkin sini yang kencangnya alkohol doang. Heeh. Kalau ya mau nyobain alkohol ya boleh, sekedar nyobain aja kan ya. Dan terkait apa ya, mungkin untuk cara menyikapi ya semua balik lagi ke orangnya sih. Heeh. Heeh. Yang penting apa ya, tahu batasan lah gitu. Dan memang kita tuh nyobanya buat ya, kalau kita memang agak-agak rancu juga ya Mas Ben ya, kalau misalnya mau Heeh. dibilang, kalau kita ngomongin alkohol ya mungkin kalau cara menyikapinya, kalau buat orang yang dari luar ya udah, kalau emang cuma mau sekedar nyoba aja gitu. Sebenarnya kan ya mirip-mirip aja sama minuman-minuman alkohol yang lain kan, cuma mungkin ya Heeh. yang ngebedain karena mungkin eh, dari mungkin segi belum legal aja atau gimana. Heeh. Dan kita ngomongin soal barang itu atau ganja, eh, buat apa ya, buat orang-orang yang mau make, Heeh. kalau mau make ya silahkan aja. Gue Heeh. pribadi nggak ada hak dan ini buat ngelarang, cuman yang penting tahu aja batasannya sampai di mana dan tahu resiko yang mau diambil gitu. Jadi ketika lo mau make, lo memutusin buat make itu barang, berarti lo harus siap terima resiko apapun yang terjadi gitu. Harus Heeh. terima konsekuensinya lah, Heeh. karena ya namanya barang yang dilarang mau apapun itu udah pasti kan beresiko gitu. Ketika kita mencoba mau make gitu, Heeh. Berarti harus kembali berani lagi lah. ke masing-masingnya ya. Iya, kembali ke pribadi masing-masing sih. Dan yang pasti
sebelum lu make lu harus cari tahu dulu sih gitu. Mau apapun itu. Nggak cuma ngasal pakai gitu ya. Iya, kalau memang itu barang berbahaya, mau sekalipun itu alkohol ya, lu harus tahu juga gitu alkohol ataupun rokok sekalipun ya. Kalau kita ngomongin yang skala kecil ya gitu rokok. Sebenarnya rokok itu kan juga berbahaya juga gitu. Bahkan makanya begitu ketika lu mutusin buat ngerokok, lu harus tahu dulu itu ini berbahayanya kayak apa gitu. Karena Iya. apalagi barang-barang kayak gituan kan nyebabin adiksi kan. Lu harus tahu Betul. ini resiko mana gitu. Jadi nggak sembarang pakai aja, bukan sekedar keren-kerenan gitu. Keren juga, karena keren itu nggak lu minum, nggak harus lu ngerokok, nggak harus lu ngeganja. Lu bisa keren dengan cara lu sendiri gitu. Orang tuh harus bisa buat educate yourself gitu. Lu harus bisa mengedukasi diri lu sendiri gitu. Jadi jangan sembarang ngambil tindakan gitu, apapun itu harus tahu gitu. Kayak gue bilang tadi, lu bisa ngelakuin apapun itu, lu bisa keren, lu bisa gaul, lu bisa apapun itu tanpa harus nyentuh barang-barang yang menurut gue berbahaya atau mungkin ada efek sampingnya gitu. Kembali ke pribadi masing-masing sih. Yang Oke, pertama ya itu. siap. Terima kasih Bang Putra atas partisipasinya telah bergabung di Rumah Podcast. Pandangannya cukup menarik Bang Putra karena nggak setiap orang itu mau ngobrolin topik ini ya karena sensitif banget. Sebenarnya memang agak ya gue pribadi bukannya nggak mau juga ya, cuman ya gue balik lagi ya tergantung dari orang menyikapinya kayak gimana sih. Yang penting gue mencoba untuk edukasi orang lain aja karena gue jujur juga pernah gunain barang itu dan gue tahu, dan ya memang untuk kalau misal selama lu masih di Indonesia, kalau bisa gue nyaranin jangan dulu lah, jangan berani gitu, jangan inilah. Kalaupun lu mau make ya silahkan, tapi siap ngambil resiko lah gitu. Yes, karena semua resiko bisa ditanggung pribadi masing-masing gitu ya Bang Putra. Ya. Harus berani bertanggung jawab lah. Yap. Terima kasih waktunya Bang Putra telah menemani teman-teman Rumah Podcast. Siap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Jumpa, bye-bye, thank you ya. Ya, sama-sama. Itu tadi Bang Putra yang telah berbagi pandangannya tentang penggunaan ganja dan alkohol. Yang juga ada juga stigma ya kalau di Manado itu kan orang-orangnya suka party tuh. Nah, Bang Putra punya pandangan sendiri karena dia juga orang sana asli dan dia besar di sana juga. Dan kita lebih bisa berdamai sih karena itu semacam budaya ya. Jadi nggak bisa dipaksain juga kalau setiap daerah itu kamu harus tertib menggunakan aturan-aturan tanda kutip yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Karena ya memang sudah seperti itu jalannya. Punya pendapat tersendiri tentang penggunaan ganja, drugs, dan alkohol di Indonesia. Lebih bijaknya bagaimana? Bisa banget didiskusikan di Instagram Rumah Podcast. Aku tunggu komen dan like-nya. Sampai jumpa di episode